Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Fadela dengan NIM B9321901. Di sini saya akan membahas teori perkembangan karir Donald Super. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu teori perkembangan karir Donald Super. Donald Super mencanangkan suatu pandangan tentang perkembangan karir yang lingkupnya sangat luas sekali. Karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Faktor tersebut sebagian terdapat pada individu itu sendiri. Dan untuk sebagian terdapat dalam lingkungan hidupnya yang semuanya berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Nah, pilihan jabatan merupakan suatu perpaduan dari aneka faktor pada individu sendiri, seperti kebutuhan sifat-sifat kepribadian, perpaduan dari aneka faktor pada individu sendiri, seperti kebutuhan sifat kepribadian, lalu kemampuan intelektual, dan banyak faktor di luar individu, seperti taraf kehidupan sosial ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan kebudayaan, dan kesempatan atau kelonggaran yang muncul. Nah, dari titik berat dari hal-hal yang telah saya jelaskan tadi terletak pada faktor-faktor pada individu sendiri. Lalu, unsur yang mendasar dalam pandangan Donald Super adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang atau vocational self-concept. Nah, konsep diri vokasional merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Data hasil penelitian memberikan indikasi yang kuat bahwa konsep diri vokasional berkembang selama pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Perkembangan ini berlangsung melalui observasi terhadap orang-orang yang memegang jabatan tertentu melalui identifikasi dengan orang-orang dewasa yang sudah bekerja, melalui penghayatan pengalaman hidup, dan melalui pengaruh yang diterima dari lingkungan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, hal penting lain dalam teori Super adalah perbedaan antara psikologi pekerjaan dan psikologi karir. Psikologi pekerjaan terutama didasarkan pada psikologi diferensial dan pada asumsi bahwa kecocokan individu dan karir bertahan selamanya. Di sisi lain itu, psikologi karir yang berasal dari psikologi perkembangan bertumpu pada asumsi bahwa perkembangan karir sesuai dengan prinsip-prinsip umum perkembangan manusia yang pada dasarnya adalah evolusi. Nah, psikologi vokasional adalah jangka waktu memilih untuk menyatakan bidang pekerjaan yang dihasilkan dua aliran pemikiran tersebut. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada kerangka teori Super didasarkan pada 3 bidang psikologis. Yang pertama ada bidang psikologi diferensia, yang kedua ada teori konsep diri, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Nah, yang pertama ada bidang psikologi diferensial. Nah, penelitian yang berkaitan dengan psikologi diferensial telah mencapai kematangan dan telah memberikan kontribusi banyak untuk psikologi vokasional. Berdasarkan data yang ada, sumber menarik asumsi bahwa setiap orang memiliki potensi tertentu untuk sukses dan kepuasan dalam berbagai peraturan pekerjaan. Nah, selanjutnya pengaruh psikologi yang kedua pada teori Super ini berasal dari teori konsep diri. Nah, Super mengusulkan agar vokasional mengembangkan konsep diri berdasarkan pengamatan anak-anak dan identifikasi dengan orang dewasa yang terlibat dalam pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Nah, konsep tahap kehidupan yang dirasakan oleh
Buhler dalam Opis Law tahun 1983 ini menyebabkan Super mengusulkan bahwa modus penyesuaian seseorang pada suatu periode kehidupan mungkin akan prediktif, digunakan untuk menyesuaikan di lain waktu, seperti itu. Selanjutnya, semua faktor yang di belakang pengalaman individu itu berkontribusi terhadap sikap dan perilaku. Nah, beberapa faktor jelas berkontribusi signifikan daripada yang lain, yaitu yang pertama ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipadu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat. Nah, dengan bantuan untuk melakukan uji realitas serta untuk mengembangkan konsep diri, individu dapat dibantu untuk bergerak ke arah pilihan pekerjaan yang memuaskan dalam dua cara. Yang pertama ada dengan membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya, dan yang kedua ada dengan membantu seseorang untuk memperoleh pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga dapat membuat pilihan yang memuaskan. Lalu selanjutnya, proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Nah, konsep diri adalah perpaduan antara kemampuan dasar yang diwariskan, kesempatan untuk memainkan berbagai peran dirinya, dan evaluasi atau penilaian orang lain terhadap usaha memainkan peranan tersebut. Selama pendidikan, sebelum seseorang benar-benar memasuki kerja itu, seseorang sudah membayangkan jabatan atau perasaan yang kelak akan dilakukan, dan ini merupakan bagian daripada perkembangan konsep dirinya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada proses kompromi antara faktor individu dan sosial, antara konsep diri dan realitas. Adalah permainan peranan dalam berbagai latar belakang keadaan. Nah, karena dunia kerja sedemikian kompleks sifatnya dan persyaratan masuk demikian sukarnya, maka kecil kemungkinan untuk mencoba benar-benar berpartisipasi dalam situasi pekerjaan yang nyata atau realistis, seperti itu. Lalu yang keempat ada kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter, kepribadian, dan konsep dirinya. Nah, selain itu tergantung usaha pada jenis pekerjaan, situasi kerja, dan cara hidup di mana individu bisa memainkan jenis peran pertumbuhan dan eksplorasi pengalaman. Individu yang menemukan kenikmatan dan kepuasan melakukannya karena posisi yang dimiliki memungkinkan orang memainkan perasaan yang dinilai cocok dan patut. Seperti itu. Lalu yang kelima ada kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan karir tersebut. Jadi sama kayak kematangan karir, seperti itu. Dan yang terakhir ada kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Masuk pada pembahasan selanjutnya itu tahap perkembangan karir Donald Super. Nah, tahap perkembangan karir Donald Super itu ada dua, teman-teman. Yang pertama tahap perkembangan karir, dan yang kedua ada tugas perkembangan vokasional. Nah, tahap perkembangan karir itu masih dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan ini terjadi pada usia 0 sampai 14 tahun. Adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan, mulai yang tentatif sampai yang final. Lalu yang kedua ada tahap eksplorasi. Terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini,
atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan sering kali tidak realistis dengan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Lalu yang C, ada tahap pembentukan. Nah, tahap ini terjadi pada usia 25 sampai 44 tahun. Berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Nah, pada masa ini individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Seperti itu. Lalu yang D, ada tahap pemeliharaan. Ini terjadi pada usia 45 sampai 64 tahun. Nah, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan yang dilakukan, dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu itu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Lalu yang terakhir ada tahap kemunduran. Ini terjadi di atas usia 65 tahun. Nah, tahap ini menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini tuh perhatian individu dipusatkan pada usaha, bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Nah, individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi bekerja. Lalu yang kedua ada tugas perkembangan vokasional. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kristalisasi, yang kedua ada spesifikasi, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada stabilisasi. Nah, kristalisasi ini terjadi pada 14 sampai 18 tahun. Kristalisasi dari preferensi vokasional mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Hal ini juga mensyaratkan perkembangan pekerjaan dan konsep diri yang akan membantu memediasi pilihan vokasional yang bersifat sementara. Nah, yang selanjutnya ada spesifikasi. Ini terjadi pada usia 18 sampai 21 tahun. Spesifikasi dari preferensi vokasional, di sini individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan. Ini terjadi pada usia 21 sampai 25 tahun. Tugas vokasional yang ketiga adalah pelaksanaan prevensi vokasional. Tugas ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan. Yang dibutuhkan sikap dan perilaku untuk panggilan tugas. Pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan prevensi dan pelaksanaan rencana ini. Dan yang terakhir ada stabilisasi. Ini terjadi pada usia 25 sampai 35 tahun. Stabilisasi adalah tugas perkembangan karir yang keempat. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir buat sebelumnya. Hal ini bisa diduga bahwa perubahan posisi individu selama periode stabilisasi ada, tapi jarang perubahan pekerjaan. Sikap yang diperlukan dan perilaku sangat serupa dengan tugas-tugas pelaksanaan dan stabilisasi. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ada status dan aplikasi teori perkembangan karir. Nah, yang pertama ada status teori.
Salah satu ciri teori super adalah aplikasi kepedulian untuk konseling tentang masalah pekerjaan dan pribadi. Nah, super beralasan bahwa meskipun konsep diri cenderung menjadi fungsi dari pengaruh genetik pada faktor fisik seperti struktur kelenjar dan faktor psikologis seperti bakat. Ia berorientasi dalam kombinasi dengan variabel lingkungan seperti kondisi sosial dan ekonomi. Nah, dengan demikian itu suatu bagian tertentu dari konsep diri terbuka terhadap intervensi luar. Intervensi seperti ini memungkinkan yang paling efektif dalam membentuk konsep diri selama masa remaja awal, karena konsep tumbuh lebih stabil selama masa remaja dan dewasa. Nah, konselor dengan demikian memiliki akses ke anak-anak selama tahun perkembangan terbesar dari konsep diri ini. Nah, selanjutnya ada aplikasi teori perkembangan karir dalam bimbingan dan konseling. Teori ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk konseling karir. Tujuan dari proses konseling karir akan menjadi perkembangan kematangan karir yang dapat dipecah menjadi beberapa komponen yang diukur oleh inventory perkembangan karir. Ini adalah ada beberapa tahap ini. Yang pertama ada perencanaan karir. Nah, kematangan karir individu secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan menganggap diri mereka menjadi begitu terlibat. Skala perencanaan karir adalah skala yang paling yang efektif, yang mengungkapkan bagaimana orang menganggap diri mereka dalam kaitannya dengan proses perencanaan. Yang kedua ada eksplorasi karir. Nah, kematangan individu berhubungan dengan kesediaan klien untuk terlibat dalam karir eksplorasi, yaitu kesediaan mereka untuk menggunakan bahan. Skala ini dikombinasikan dengan skala yang pertama tadi untuk menghasilkan sikap pengembangan karir. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan. Kematangan karir individu mengetahui bagaimana membuat keputusan dan memiliki keyakinan pada kemampuan untuk melakukannya. Dan yang keempat ada informasi dunia kerja. Nah, komponen yang paling jelas dari skala ini melibatkan informasi yang akurat, memiliki tentang pekerjaan. Super percaya bahwa pada pengambilan keputusan harus memiliki beberapa pengetahuan tentang waktu, perkembangan berbicara di mana orang harus memperoleh informasi penting tentang pekerjaan. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya ada pengetahuan tentang pekerjaan yang disukai. Nah, setelah CDI 20 orang memilih pekerjaan dan tanggung jawab pernyataan tentang pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan untuk memasukkan pekerjaan tertentu. Nah, dan yang terakhir ada orientasi karir atau COT. COT adalah skor total pada CDI dengan pengecualian dari PO. PO ini yang tadi ya, yang kedua. Nah, dalam arti ini dapat dianggap sebagai ukuran global kematangan karir. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada rujukan yang saya gunakan dalam presentasi ini, dapat dilihat teman-teman. Lalu sekian, terima kasih. Apabila ada kritik, saran, ataupun komentar, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.